gitu, cari job, entah itu perawatan dan lain sebagainya. Nah waktu itu aku ngambil iklan di Ikatan Cinta, nggak nyangka dari situ ternyata jadi sumber rezeki baru untuk Oke, sekarang kita udah ketemu langsung sama dokternya, sama dokter Alfi. Kurang lebih aku udah 3 tahun perawatan di AHA Beauty Clinic. Dan hari ini kira-kira kita mau ngapain aja nih dok? Ya, hari ini tuh aku mau merawat ini si cantik. Seperti biasa lagi pandemi seperti ini, aku pengen ngasih dia beberapa vitamin tubuh, terutama untuk daya tahan tubuh, kan dia selalu syuting. Dan ada beberapa juga whitening yang fungsinya untuk menjaga kesehatan kulitnya dia. Jadi vitamin plus whitening, terus dia akan berupa infus, jadi bukan suntikan. Jadi nanti masuknya pelan-pelan. Terus yang kedua, aku merawat dia sebagai anti aging. Aku akan suntikan beberapa titik untuk botox supaya dia lebih awet muda. Udah awet muda sih, tapi pengen lebih awet muda lagi ya. Terus ada alat baru yang canggih, fungsinya untuk mengurangi kemerahan. Aku bakalan Exilight. Dia itu seperti IPL, tapi fungsinya untuk mengurangi pembuluh darah, terus beruntusan. Jadi ketika Anastasia di make up, dia nggak kelihatan merah atau beruntusan. Itu aja mungkin yang lebih istilahnya lebih berfungsi banget buat dia supaya dia aktivitas syutingnya lebih keren. Oke. Oke. Gimana, udah siap Kak? Kita lihat yuk. Siap Siap. banget pastinya. Langsung Siap kita lihat yuk. Kira-kira kita mulai dari mana? Oke Kak Anas, ini gimana nih? Ini matanya ditutup, proses apa sih nih Kak? Ini lagi diuap dulu supaya nanti pori-porinya jadi besar ya dok. Jadi gampang angkat nggak komedo. gampang untuk ngambil komedo. Tapi nanti juga akan ditutup pori-porinya pakai masker. Terus sebaiknya kalau infus kayak gini itu anak sebulan sekali, karena kan kita Itu ini sama Ji. Iya, karena ada itu kayaknya. Jadi botox itu fungsinya untuk mengurangi kerutan di wajah, dan dia itu sebagai anti aging atau anti penuaan. Nah kalau pada di Anastasia ini aku pengen dia lebih tirus, jadi di kamera dia lebih imut, lebih V shape. Kita lakukan botox rahang supaya rahangnya lebih kecil. Oke? Oke. Langsung lanjut ya. Berapa menit? Cuman 1 menit. Yang lama nungguin dokternya. Dokter, ini kan teman-teman bisa lihat di sini tuh aku udah ada gambar-gambar nih mukanya. Iya, Ini apa tadi sih, udah Dok? di marking ya. Jadi botox itu kita harus tandain ya. Jadi kalau buat kalian dok, serem nggak sih botox? Nggak serem sama sekali, asal dia tepat sasaran disuntiknya. Jadi kita tandai daerah sini yang harus dibotox supaya pipinya nggak cabi. Terus daerah sini juga, jadi biar sama. Lalu kita tandai supaya Anas pada saat ngomong ekspresi tidak ada kerutan. Ya, seperti itu. Jadi lebih awet muda juga Lebih awet pastinya muda. ya, Dok? Jadi jangan ada kerutan di antara kita Iya. ya. Biasanya setiap berapa bulan sekali atau Itu seminggu pertanyaan yang tepat. Harusnya kamu jadi dokter ya. Berapa bulan sekali sih harus botox? Tiap 3 bulan atau 6 bulan. Jadi tiap 3 bulan atau 6 bulan itu kamu harus melakukan botox supaya kamu lebih awet muda. Karena kenapa? Karena botox itu dia itu akan istilahnya menyerap pada saat 6 bulan, dia akan berkurang dosisnya, maka harus ditambahin dosisnya. Aman nggak dok? Botox itu aman banget, sesuai dengan BP POM, ada aturannya dan aman digunakan untuk kalian. Tapi harus suntiknya di dokter yang sudah berpengalaman dan steril. Kliniknya harus steril, bukan botox di rumah atau nggak bisa harus di klinik ya, karena harus steril itu tadi, dan harus dingin. Jadi kita tadi ambil dari lemari es, baru kita suntikan. Banyak nih yang nanya katanya kalau misalnya mau masukin sesuatu yang benda asing yang bukan dari dalam tubuh itu takutnya berbahaya. Sebenarnya untuk bahan botox ini sendiri gimana tuh? Dari mana gitu? Sebenarnya botox itu obat, dulu digunakan pada saat sebelum kosmetik ya. Dia itu untuk obat migrain atau obat stroke. Jadi pada orang migrain itu biasanya itu terjadi kayak pusing kepala sebelah. Nah sebenarnya botox itu aman banget, atau dulu itu digunakan untuk hiperhidrosis atau dia selalu keringetan. Nah botox itu obat, bukan sejenis sesuatu yang benda asing. Jadi dia itu obat, fungsinya dia itu merelaksasi otot sehingga otot kamu itu lemas, sehingga tidak membesar. Jadi pipinya yang cabi itu mengecil. Berarti nggak ada efek samping ya dok? Nggak ada, hampir tidak ada efek sampingnya. Karena kenapa? This is the medicine, this is obat. Jadi nggak ada efek samping. Aduh dok, nanti aku kalau dibotok nanti miring sebelah atau gimana? Enggak. Jadi botok itu obat. Jadi nggak ada momok atau ketakutan sama sekali. Asal yang nyuntikin dokter, jadi dia tahu dosisnya.
dosis yang tepat itu berapa dosisnya, jadi dia nggak too much, nggak terlalu berlebihan. Oke. Oke. Sip. Yuk ikutin. Nah dia diserap tubuh, biasanya kan beda sama silikon ya, kalau silikon kan nggak diserap tubuh, ini diserap, jadi 6 bulan retouch again. Berarti dia akan keluar melalui keringat gitu Ya, ya? dia akan keluar lewat keringat, lewat kamu. Jadi dia nggak, istilahnya nggak seperti mau nanti kalau aku dipotong nanti nggak bisa senyum kan, kadang Iya, ada yang iya, seperti ada yang itu. takut kayak gitu. Enggak, kalian tetap bisa senyum seperti biasa, cuman kok dia di foto kelihatan tirus ya, kok Anastasia pas sekretari Mas kok dia lebih tirus daripada yang lain. Kuncinya adalah botok rahang. Oke. Oke deh, kalau gitu teman-teman penasaran kan kayak gimana proses botoksnya? Langsung aja kita lihat. Yang nanya ke Tasya. Karena agak sedikit sakit, biasanya aku lakukan full eyes aja, karena kalau di anestesi juga pada saat masukin jarum juga sama sakitnya ya. Perawatan wajah itu aku rutin setiap 1 bulan sekali, karena memang seperti kita ketahui kan hampir tiap hari kita itu pakai make up, kecuali Minggu, karena hari Minggu itu emang hari libur dari syuting IC. Biasanya semua tim emang kasih waktu untuk sama keluarga atau dia mau perawatan dan lain sebagainya. Biasanya di hari Minggu aku manfaatin untuk ini treatment gitu supaya nggak jerawatan. Soalnya kan ya itu namanya kena bahan kimia, make up, terus lighting juga. Itu kan kulit kita juga butuh nutrisi dan butuh dirawat pastinya. Tapi memang ada sebelum bleaching juga memang setiap 1 bulan sekali atau pasti ya? Iya, biasanya dari sebelum di IC, aku udah setiap 1 bulan sekali ke AHA Beauty Clinic. Jadi memang udah sekitar 3 tahun lah aku perawatan di sini. Gimana sih Kak tips-tipsnya nih kalau memang lagi nggak sempet sibuk untuk merawat diri tuh, kecantikan untuk perempuan, ada tips nggak dari Kakak nih? Ada banget. Yang pertama itu dari makanan yang kita konsumsi. Yang paling bagus itu adalah air putih. Jadi emang buat organ tubuh kita juga bagus pastinya. Apalagi aku kan orangnya suka ngemil, biasanya makannya tuh kayak yang manis-manis gitu, bukan makanan sehat kayak buah gitu. Itu penting banget untuk mengkonsumsi air putih setidaknya 2 liter dalam 1 hari. Kalau lebih banyak ya mungkin lebih bagus lagi gitu. Tapi setidaknya 2 liter setiap hari. Terus biasanya juga aku merawat diri dengan krim-krim yang dikasih sama dokter gitu buat di rumah. Makanan berarti buah paling ini ya? Paling bagus sih sebenarnya buah dan air putih. Air putih. Tapi kalau buah tuh aku agak jarang makan. Soalnya nggak tahu kenapa ya. Kalau orang lain kayak gimana. Tapi kalau aku biasa makan buah 2 jam pernah lagi. Gorengan nggak boleh dong Kak? Makan aku nggak Makan juga? pantang klub. Aku makan gorengan, makan manis-manis, makan yang asin-asin juga, yang gurih-gurih. Aku hantam semua. Nah ini Kak, mungkin ada beberapa fans yang masih lupa atau belum mengenal, boleh tahu mungkin Kakak nih perannya di Ikatan Cinta bagaimana nih Kak? Oke, jadi sebenarnya aku di sini berperan sebagai Felicia. Felicia ini adalah sekretaris dari Pak Aldebaran. Nah, kalau misalnya kalian udah sering nonton film Ikatan Cinta, biasanya ini kan Pak Al nih diminati oleh banyak wanita-wanita Indonesia, terutama ibu-ibu ya. Saya merasa sangat beruntung sekali bisa kerja dengan Bapak Aldebaran. Karena selain dapat honornya, bisa deket-deket. Tapi ya gitulah, kurang lebih sebagai Felicia. Di sini perannya Felicia ini adalah sekretaris dari Pak Aldebaran. Dia itu untuk karakternya sendiri agak-agak ramah, baik, agak pemalu ya. Karena kadang-kadang suka ngecengin bosnya, terutama kalau misalnya Pak Al itu lagi mesra-mesraan sama istrinya, sama Bu Andin. Itu biasanya Pak Al sama aku Mbak Feli ngeliat Pak Al yang lagi teleponan atau bermesraan. Agak ada sempet didekatkan dengan Iqbal Fauzi, Randy. Nah itu gimana tuh Kak ceritanya tuh Kak? Oh iya, kemarin lo emang sempat rame tuh ya warga Pondok Pelita dan warga Burung Biru pada nge-shipper gitu, jadi ngejodoh-jodohin sama Pak Randy katanya, karena sama-sama di kantor. Jadi sebenarnya Mbak Feli ini udah punya tunangan di film Ikatan Cinta. Tapi memang sampai episode hari ini aku pun belum pernah lihat tunangannya Mbak Feli itu kayak gimana, karena emang belum pernah dimunculin di film. Cuman nggak tahu kenapa orang-orang memang ngejodoh-jodohin, mungkin karena waktu itu sempat kita sama ekspresi mungkin ya. Pas lagi ngetawain Pak Al, ekspresinya itu kayak pegang hidung sambil ketawa gitu. Itu banyak di screenshot sama orang-orang. Aku juga nggak ngerti sih kenapa dijodoh-jodohin. Mungkin karena satu kantor atau gimana. Tapi memang sosoknya Randy sendiri di mata Kak Felicia dan Kak Anastasia gimana nih Kak? Pak Randy atau Iqbal Fauzi nih? Iqbal Fauzi dulu. Iqbal Fauzi dulu. Kak Iqbal salah satu panutan aku menurut aku ya.
Jadi Kak Iqbal nih lumayan sering build in juga sama kayak aku. Nah kalau teman-teman mungkin sering lihat build in itu adalah adegan iklan makanan atau brand-brand lainnya. Nah sebelum aku menjelaskan produk knowledge dengan baik gitu, dan emang orangnya juga humble banget Kak Iqbal Fauzi ini. Oh. Nah kalau Randy sendiri gimana nih Kak? Kalau sebagai Pak Randy kan atasan aku juga. Selain Pak Aldebaran, dia adalah atasan aku juga. Kita lebih ke sama-sama menyaksikan kebucinannya Pak Al aja sih, karena di situ scene-nya Mbak Feli sama Pak Randy itu nggak terlalu banyak. Kemarin sempat agak disentil-sentil untuk dideketin pas episode Lebaran. Jadi memang waktu itu pas Mbak Feli datang ke rumahnya Pak Al mau silaturahmi, ternyata ada Pak Randy dan Mama Mayang, yaitu adalah mamanya Pak Randy. Tapi kayaknya di episode sekarang ini Pak Randy lagi dijodoh-jodohinnya sama Mbak Jennifer. Oh. Kalau Kevin Hiller sempat kan Kakak? Oh iya, waktu pas lagi hubungan Michi dan Angga ya, mereka kan sempat nggak direstuin sama mamanya Michi. Nah waktu itu Mbak Feli sama Angga sempat ketemu juga. Nah terus waktu itu sempat netizen berpikir akan dijodohinnya ke situ tuh, tapi ternyata enggak sih. Sekarang Kevin Hiller sama Pak Angga sama Mbak Michi lagi mempersiapkan untuk pernikahan. Nah kan ada infonya karena di kantornya Al tuh akan ada pekerja yang disuruh Glenka. Itu bapak siapa namanya? Oh, Pak Sumarno. Pak Sumarno. Nah. Iya. Jadi kemarin lalu tuh di episode sebelum-sebelumnya si Pak Sumarno itu adalah salah satu saksi kunci kalau menurut aku yang tahu kalau Elsa ini adalah yang salah dalam kasus pembunuhan Roy. Nah emang waktu itu Pak Aldebaran udah sempet cari Pak Sumarno tapi nggak pernah ketemu. Malah ketemunya tak terduga, yaitu adalah di kantor PT Aldebaran Sejahtera. Nah waktu itu Pak Sumarno kerjanya sebagai OB. Cuman udah beberapa episode tuh tiap ketemu nggak ketemu. Mereka tuh papasan tapi nggak saling lihat. Akhirnya kemarin udah ketemu mau ngobrol ngobrolin tentang Elsa. Malah Pak Sumarno-nya sekarang masuk rumah sakit gara-gara pas pulang dari kantor dibuntutin sama mobil, itu mobilnya Elsa sebenarnya. Dia kan Parno, terus Marno terpelosok gitu ke jurang, jadi masuk rumah sakit. Tapi sekarang udah mulai membaik kondisinya. Mudah-mudahan kasus pembunuhan Roy segera terbongkar. Nah ada keterkaitan nggak Felicia sendiri apa disuruh Aldebaran untuk apa, untuk isu pembunuhan ini atau gimana? Kalau aku sih biasa ngurus-ngurus kayak waktu kemarin pas Sumarno baru datang ngurusin mes karyawan kayak gitu. Atau episode Idul Adha kemarin bantu ini hewan kurban. Kalau Mbak Feli lebih ke ya nolongin Pak Al, tapi kalau untuk kasus Roy nggak terlalu aktif, dia lebih ke cuman kayak liburan Pak Al sama Bu Andin kayak gitu-gitu aja biasa. Nah sosoknya Aldebaran sendiri gimana nih Kak kalau di luar lokasi syuting? Karya Saloka di luar lokasi syuting orangnya ramah banget. Kan kalau misalnya kalian lihat di tayangan tuh kayak orangnya tuh cool banget gitu ya, kayak tegas gitu ya, dingin. Tapi sebenarnya aslinya orangnya baik banget. Hal sederhana baik menurut aku adalah kayak contohnya nyapa orang lain. Kadang kita sebagai juniornya, kadang kan kita kalau junior ke senior kan agak sungkan gitu ya. Tapi Kak Arya Saloka tuh justru nggak bikin batas gitu antara dirinya dengan orang lain, nggak cuma untuk aku, tapi untuk semua pemain lainnya, bahkan sampai ke teman-teman fans yang datang ke lokasi syuting pun disambut dengan baik sekali gitu, ramah, diajak ngobrol mau, suka bercanda juga kita di set. Malah yang susah adalah ketika gini, kadang kan kalau kita di set itu kameranya cuma jumlahnya terbatas tuh ya, kadang ambil cover siapa dulu, nanti gantian gitu kan. Nah kadang pas bagian cover aku, Kak Arya suka bantu mancing gitu. Nah tapi dialognya tuh beda sama yang di skrip, karena kita tapi dialognya tuh lucu gitu loh, kita jadi pengen ketawa. Nggak cuma ke aku, ke Kak Iqbal Fauzi juga gitu. Kedekatannya memang seperti keluarga ya kayak. Iya benar, mungkin karena setiap hari kita semua syuting bareng, dan ini juga berjalannya kan udah beberapa bulan, udah mau satu tahun, nggak lama lagi lah ya, nggak kerasa. Jadi mungkin udah saling dekat antara satu dengan yang lain, antar pemain. Dan karena mereka semua orangnya humble banget menurut aku, baik banget, sehingga nggak bikin gap atau jarak gitu. Kayak dia senior, dia junior, nggak, bener-bener baik dan menerima semua orang dengan sangat amat baik. Nah kan kakak bisa dibilang ada juga
graduate sama senior Om Surya itu. Iya, benar. Gimana sih kakak untuk melurnya dengan para pemain-pemain Ikatan Cinta yang dimana beberapa senior kan? Kalau untuk di scene adegan sini di Ikatan Cinta, aku beneran Mbak Feli belum pernah tuh ketemu sama Opa Chandra, Oma Chandra gitu. Di base camp gitu-gitu kan suka. Nah, tapi ketemu. kalau di base camp suka ngobrol-ngobrol. Mereka juga baik-baik banget, ramah-ramah. Apalagi Mami Dini itu ya, Mami Dini juga baik banget. Terus kita suka makan bareng-bareng gitu, kayak mungkin supaya silaturahminya makin terjalin. Suka yoga juga ya di lokasi ya. Iya, jadi kan sekarang kan lagi seperti yang kita tahu, sekarang kita lagi PPKM, terus ada kasus COVID gitu kan ya. Gimana caranya supaya kita tetap bisa syuting, menghasilkan uang, tapi juga tetap sehat pastinya. Yang pertama adalah Ikatan Cinta membatasi jam syuting. Oh. Jadi kita syutingnya memang dari pagi, sengaja lebih awal, tapi nanti dibatasin jam break syutingnya kayak cuma jam 8 gitu, supaya apa, cukup istirahatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan swab rutin. Jadi memang di lokasi itu kita melakukan swab rutin kayak setiap Senin sama hari Kamis 2 kali 1 minggu. Malah kemarin sempat 3 kali juga, tapi sekarang lagi minggu-minggu ini cuma 2 kali dalam 1 minggu, supaya memastikan bahwa kita kerja mencari uang, jangan sampai ketika kita pulang kita bawa penyakit buat yang lain. Nah, terus kita juga olahraga pastinya. Biasa di waktu-waktu kosong teman-teman Ikatan Cinta suka yoga bareng-bareng. Biasanya kegiatannya apa aja nih kan? Kalau di luar kan kakak suka perawatan, olahraga. Nah, kalau di lokasi lagi nunggu teh, kegiatannya ngapain aja sih nih Kak sama para pemain di base camp? Sama para pemain ya, palingan aku kan Itu apa tuh? aplikasi. Oh. Nanti dia di promo Iya. dong, ya kan? Paling gituan, biar seru-seruan aja. Katanya kan kita harus mood kita harus happy supaya kerja kita juga happy gitu. Atau nggak makan, aku paling suka makan sih. Paling biasanya makan, ngobrol-ngobrol, atau nggak main aplikasi yang joget-joget itu bareng-bareng. Nah, Kak, ini kan bisa dibilang baru nih Kak di Ikatan Cinta. Boleh tahu nggak sih awal mulanya nih berkarir menjadi Ikatan Cinta pemain dan awalnya kan presenter, sebelumnya juga presinetron ya. Iya. Jadi Gimana nih awal mulanya nih Kak? pertama kali aku masuk Ikatan Cinta itu akhir tahun 2020. Belakangan banget itu pertamanya masuknya dari built-in, yaitu yang iklan-iklan itu aku bilang. Jadi sebelumnya dari situ terus ditawarin mau nggak jadi sekretarisnya Pak Aldebaran. Nah, ya udahlah aku bilang mungkin ini adalah tantangan baru buat aku. Ya udah aku coba karena emang sebelumnya juga aku belum pernah tuh dapat peran sekretaris, terus aku cobain. Ternyata ya puji Tuhannya sampai sekarang ada rezekinya melalui Ikatan Cinta. Nah, gimana tuh Kak setelah masuk? Ternyata gimana nih? Yang sinetron yang lagi digandrungi ini. Pertamanya pas aku awal masuk itu nggak nyangka ya. ini Casting dulu sinetron. tapi. Enggak, waktu itu aku lagi di program lain. Program reality show waktu itu. Program reality show. Terus ternyata Bedah rumah? Iya, bedah rumah sebelumnya. Nah, ternyata programnya itu di hall karena kan pembatasan sosial itu kan. PPKM, jadi nggak boleh tuh kita menciptakan kerumunan. Sebenarnya di sana juga syutingnya sehat ya. Swab dan lain sebagainya, cuman kan menciptakan kerumunan. Nah, jadi programnya untuk saat ini nggak tayang dulu di TV. Nah, kataku, aduh, sebenarnya kontraknya banyak, tapi baru jalan, waktu itu aku baru jalan 20 episode lebih, hampir 30 lah. Itu udah di hold programnya. Aku pusing juga, aduh, nganggur nih aku. Puji Tuhan ini ditawarin untuk di Ikatan Cinta. Tapi sebelumnya aku pas di bedah rumah, yaitu ambil iklan-iklan. Karena kan biasa kalau bedah rumah syutingnya 4 hari, 1 hari libur. Nah biasa aku kalau hari libur pasti deh cari job, entah itu perawatan dan lain sebagainya. Nah waktu itu aku ngambil iklan di Ikatan Cinta, nggak nyangka dari situ ternyata jadi sumber rezeki baru untuk aku. Gimana nih Kak di Ikatan Cinta, seneng nggak? Senang banget di Bersyukur. Ikatan Cinta. Iya, yang pertama kenapa aku senang karena lokasinya sangat amat dekat dengan rumahku. Oh gitu. Ini baru lokasi paling dekat, benar. Aku baru paling dekat lokasi syuting di Ikatan Cinta karena memang sama-sama Bogor. Biasa kalau syuting-syuting itu kan ya daerah-daerah Jakarta, situ ya kan. Nah, ini kriteria pasangan boleh tahu nggak nih Kak nih? Tadi kan sempat di film di sinetron jodoh-jodohkan ya Iqbal Fauzi. Kalau dari Kakak sendiri
jomblo atau gimana nih? Di dunia nyata, Dia nyata dong. iya saat ini masih jomblo memang. Waduh. Jomblo pasti single aja lebih halus kayaknya ya. Sekarang masih pengen temenan dulu aja, cari-cari yang pas gitu. Kalau dibilang kriteria ya nggak muluk-muluk sih. Yang pertama ya bertanggung jawab. Oh yang pertama takut akan Tuhan dulu deh. Soalnya kan kalau misalnya dia punya kepercayaan yang kuat, otomatis kan dia bisa membimbing kita dan keluarga. Seiman gitu ya. Ya, seiman dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab baik dalam pekerjaan, bertanggung jawab terhadap keluarganya gitu. Karena dari tanggung jawab itu adalah salah satu hal yang basic menurut aku yang harus dimiliki. Nggak ada putih, tinggi atau gimana? Enggak sih, enggak ada kriteria yang kayak putih tinggi gitu. Karena kalau ketika kita sudah nyaman, semua kriteria itu akan hilang. Nah, kakak juga suka hobi bernyanyi nih. Oh iya, suka. Boleh dong satu lagu kakaknya ciptaan kakak mungkin. Oh iya, boleh. Lagu TBW aja ya, tanpa batas waktu. Karena kan ikatan cinta nih. Boleh, Mau nggak? boleh. Boleh, Sampai ya. ref aja atau terserah coba. Ref aja Dari ya. awal sampai habis juga boleh. Jangan dong, Oh, iya, bubar iya. nanti Pak. Refnya aja ya. Oke. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Wih, keren. Suara Merinding kamar saya. mandi. Makasih kak, mantap. Sama-sama. Nah, kalau untuk cinlok sendiri kakak percaya nggak sih dengan adanya cinlok, mitos cinlok itu? Mungkin ada ya, mungkin ada. Karena kan sering bareng-bareng bersama, terus menghabiskan waktu. Karena katanya timbul rasa sayang itu karena sering bersama. Cuman aku belum tahu ya, kalau di Ikatan Cinta yang cinlok itu siapa? Aku belum tahu. Pernah kakak cinlok? Aku secara pribadi belum pernah. Belum Entah pernah. di sekolah atau di kampus? Pernah kayaknya. Cinlok. Oh, enggak? Di lokasi syuting gitu nggak pernah sih aku. Kalau di kampus? Di kampus pernah nggak ya? Yang berlalu biar berlalu ya. Itu gimana tuh kalau tim kakak mengiyakan atau sekarang anti dengan cinlok atau gimana? Enggak sih, aku nggak anti juga. Maksudnya kan ngikutin arus aja kayak gitu. Nah kak, harapan nih kak, kan beberapa pemain yang udah lama udah ada rumah, udah ada mobil dari hasil Ikatan Cinta. Nah, Iya benar. kalau kakak sendiri gimana nih hasil Ikatan Cinta beberapa waktu ini nih? Kalau untuk saat ini aku lagi tabung dulu. Oh. Ya, aku pun ada keinginan untuk kayak sama kayak mereka beli rumah atau punya usaha dan lain sebagainya. Tapi aku lebih ke antara pengen punya usaha, kayaknya sih ya. Pengennya sih punya usaha, tapi masih nabung dulu. Kayak rumah atau usaha properti atau restoran atau beli mobil baru lagi atau gimana? Kalau kendaraan aku nggak terlalu, aku orangnya nggak terlalu yang suka harus kendaraan yang begini. Pengen sih rumah buat investasi jangka panjang, tapi pengen juga usaha karena kan itu lebih bisa berputar ya uangnya. Kalau kita punya usaha kan uang dari hasil usaha mungkin bisa untuk saving yang lain gitu maksudnya. Bisa untuk rumah juga atau mungkin juga bisa juga beli tanah gitu ya, beli tanah terus bikin usaha gitu. Tapi tanahnya punya kita kan bisa juga. Jadi propertinya naik terus bisa putar uang juga. Oke kak, harapannya nih kak nih untuk seluruhan pandemi, Ikatan Cinta, karir. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Jadi buat teman-teman yang di rumah aja, mudah-mudahan terhibur juga dengan adanya tayangan Ikatan Cinta supaya sesuai juga ya dengan himbauan pemerintah.